Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistiawati, NPK 145 dari kelas Manajemen 5C. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen rantai pasok. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama ada konsep dasar manajemen rantai pasok, yang kedua ada tantangan dalam manajemen rantai pasok, yang ketiga ada desain lokasi distribusi. Rantai pasok atau supply chain itu adalah sebuah jaringan yang dibentuk antar perusahaan yang kegiatannya antara lain satu, memasok bahan baku, yang kedua membuat atau memproduksi sebuah produk, yang ketiga ada mendistribusikan atau mengirim produk yang sudah jadi ke konsumen yang terakhir. Ada 3 hal utama yang diatur dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama ada material flow atau aliran barang. Jadi semakin cepat aliran pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka semakin sedikit pula barang yang tersimpan di gudang, sehingga semakin sedikit persediaan barang yang tersimpan, maka biaya persediaan barang semakin kecil dan itu akan menguntungkan sebuah perusahaan. Yang kedua ada financial flow atau aliran perputaran uang. Semakin cepat perputaran uang yang terjadi, maka semakin cepat pula pengembalian modal yang ada, ataupun biasanya perusahaan bisa mempercepat perputaran piutang dengan cara memberikan diskon untuk pembayar yang lebih awal membayar sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada information flow atau aliran informasi. Jika aliran informasi tertangani dengan cepat dan akurat, maka pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan dengan cepat tertangani, ataupun perusahaan akan mempunyai on-time delivery yang lebih tinggi daripada perusahaan lain. Materi yang kedua yaitu tantangan dalam supply chain management. Yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain. Kompleksitas perusahaan akan dipecah menjadi lebih khusus atau lebih kecil lagi dengan melakukan outsourcing. Outsourcing yaitu mengalihkan sebagian proses kegiatan produksi yang awalnya dikerjakan di satu perusahaan tersebut, kemudian dialihkan kepada pihak ketiga yang dianggap lebih mampu dalam mengerjakan suatu proses tersebut di luar perusahaan yang pertama tadi. Tantangan yang kedua yaitu ketidakpastian. Nah, di dunia ini pasti hampir tidak ada yang pasti. Nah, jika bicara mengenai rantai pasok dan pengiriman produk atau pendistribusian produk, pasti juga tidak ada yang pasti. Apakah produk akan datang hari ini, pukul berapa, waktunya pun juga tidak pasti. Jikalau produk sudah datang, kemudian sudah dicek, mungkin juga ada beberapa produk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun ada beberapa produk yang sudah rusak atau lecet-lecet seperti itu. Nah, tetapi dalam manajemen rantai pasok, ketidakpastian ini harus kita buat menjadi pasti. Sumber-sumber ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian pembeli. Salah satu solusi untuk membuatnya menjadi pasti yaitu kita bisa merubah status pembeli menjadi pelanggan. Jika sudah berubah menjadi pelanggan, maka pembelian tersebut akan pasti dalam kurun waktu tertentu, yaitu bisa 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali. Yang kedua ada ketidakpastian supplier. Semakin jauh supplier, maka semakin tidak pasti pula pengiriman barang. Dan solusi yang bisa saya berikan yaitu dengan menjadi atau membangun hubungan baik antara supplier yang kita pilih untuk usaha yang akan kita kerjakan, menjalin hubungan baik ataupun membuat kontrak panjang antara perusahaan dengan supplier. Yang ketiga yaitu ketidakpastian internal. Ketidakpastian internal contohnya ada kerusakan mesin sehingga material yang ada menjadi menumpuk. Nah, hal ini bisa kita
Bisa kita tangani dengan cara melakukan perawatan mesin secara berkala atau secara periode untuk menghindari kerusakan mesin. Materi yang ketiga yaitu desain lokasi distribusi. Pentingnya memilih lokasi yang strategis untuk menempatkan usaha yang akan kita jalankan. Lokasi yang strategis adalah lokasi yang memberikan keuntungan jangka panjang untuk usaha yang akan kita dirikan di lokasi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain lokasi distribusi yaitu yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, yang kedua ada nilai tukar atau resiko mata uang, yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan, kemudian yang keempat ada sikap, yang kelima ada kedekatan dengan pasar, yang keenam ada kedekatan dengan supplier, yang ketujuh ada kedekatan dengan pesaing. Sebaiknya membangun usaha itu lebih jauh atau memilih lokasi yang lebih jauh dari pesaing yang ada. Kemudian ada metode penentuan lokasi. Yang pertama, location factor rating atau faktor rating merupakan metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Seperti membuat daftar faktor kunci sukses atau critical success factors, kemudian diberi bobot dengan skala penilaian untuk setiap faktor bisa dengan angka 1 sampai 10 ataupun bisa dengan angka atau skala 10 sampai dengan 100. Faktor yang dipertimbangkan adalah faktor kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis dengan cara mengkuantifikasi semua faktor. Metode penentuan lokasi yang kedua ada Center of Gravity Techniques atau teknik pusat gravitasi. Merupakan metode dengan teknik matematis yang memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim, dan biaya pengiriman. Metode ini digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau beberapa daerah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.